Kemudian untuk versi Androidnya masih versi 9. Untuk prosesornya 8 core, kemudian untuk RAM-nya masih RAM 2 GB, kapasitas penyimpanan 32 GB dan tersedia tinggal 7 GB. Akan saya oper ke samping, kemudian saya akan oper ke samping lagi ke tengah. Kemudian saya akan oper ke tengah, kemudian akan ke samping lagi, kita ke samping, kemudian kita akan ke tengah dan kita tembak gol. Di sini bisa dibilang lumayan dengan perangkat HP RAM 2 GB dan penyimpanan 32 GB. Di sini bisa memainkan dengan lancar tanpa lag. Pokoknya di sini kalian harus melakukan settingan-settingan seperti itu jika kalian memainkan eFootball 2023 menggunakan RAM 2 GB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara setting game eFootball pada HP kentang agar lancar dan tidak terjadi lag. Di tangan saya ada HP Realme dengan penyimpanan 32 GB, kemudian untuk RAM-nya cuma 2 GB. Di sini nanti kita akan melakukan settingan agar ketika kita memainkan game tersebut tidak terjadi lag dan berjalan lancar. Di sini tidak membutuhkan config ataupun tidak membutuhkan aplikasi-aplikasi pihak ketiga seperti tutorial-tutorial yang lain. Di sini tanpa menggunakan aplikasi tambahan ataupun tanpa menggunakan config ataupun tanpa menggunakan script. Untuk membeli tutorialnya di sini pertama-tama saya akan perlihatkan untuk spesifikasi HP di tangan saya ini. Di sini saya akan buka saja untuk pengaturan perangkat. Kemudian pada pengaturan saya perlihatkan tentang ponsel atau tentang perangkat. Untuk nama perangkat di sini tertera Realme C2. Kemudian untuk modelnya RMX 1941. Untuk versi color OS-nya versi 6.0. Kemudian untuk versi Android-nya masih versi 9. Untuk prosesornya 8 core, kemudian untuk RAM-nya masih RAM 2 GB, kapasitas penyimpanan 32 GB dan tersedia tinggal 7 GB. Itulah spesifikasi dari HP yang ada di tangan saya, yang artinya HP tersebut masih terbilang HP kentang. Untuk melakukan settingan, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Play Store untuk memastikan bahwa untuk aplikasi game eFootball 2023 sudah terinstall yang terbaru. Jika aplikasi tersebut masih membutuhkan update, kita tinggal melakukan update. Setelah kita membuka aplikasi Play Store, di sini kita ketikkan saja tulisan eFootball. Kemudian setelah muncul untuk game eFootball-nya, di sini kita pastikan untuk tombol mainnya sudah muncul. Jika ternyata di sini yang muncul tombol update, kalian tinggal melakukan update. Jika kalian kesulitan dalam mengupdate game eFootball 2023, kalian bisa melakukan penghapusan data aplikasi Play Store. Untuk tutorialnya sudah saya bagikan cara mengatasi download tertunda pada aplikasi Play Store. Oke, kita lanjut. Setelah kita memastikan bahwa untuk aplikasi game eFootball 2023 tersebut sudah terupdate atau sudah versi yang terbaru, di sini kita langsung saja buka aplikasi game tersebut. Langsung saja di sini saya buka aplikasinya. Di sini agak lama untuk proses loadingnya. Sudah muncul tulisan Konami. Di sini masih proses loading meskipun sudah muncul tulisan Konami. Di sini layarnya masih loading. Ini mungkin karena pengaruh RAM-nya, RAM cuma 2 GB. Kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai. Ternyata untuk proses loadingnya lama sekali. Di sini untuk HP ini layarnya masih gelap. Saya akan cek terlebih dahulu, jangan-jangan untuk HP ini terkunci layarnya. Karena jika pada proses loading terlalu lama biasanya layar akan terkunci sendiri. Dan ternyata benar di sini layarnya terkunci. Di sini saya buka kuncinya. Kemudian proses loading dilanjutkan. Kita masih menunggu proses loadingnya. Sudah muncul logo eFootball. Setelah proses loading selesai, di sini kita perhatikan icon strip 3 bagian kanan. Di situ ada icon di dalam lingkaran, kita pilih saja, kita klik saja. Selanjutnya setelah muncul menu baru, di sini kita pilih settingan bagian grafis. Kita pilih settingan grafis. Untuk settingan grafis, di sini kita checklist saja bagian grafis rendah.
Kita checklist bagian grafis rendah. Namun jika kalian ingin menggunakan grafis terendah, kalian juga boleh menggunakan grafis terendah. Namun di sini saya sarankan kalian gunakan saja grafis rendah, bukan grafis terendah. Jika kalian menggunakan grafis terendah, biasanya tidak akan ada komentator ketika kalian memainkan game eFootball 2023. Rasanya kurang asik jika tidak ada komentatornya. Setelah kita menentukan grafisnya, di sini kita tinggal klik tombol selesai. Setelah kalian mengklik tombol selesai, kalian pastikan pada bagian grafis untuk laju bingkainya kalian menggunakan 30 fps. Kalian jangan menggunakan 60 fps atau menggunakan 20 fps. Jika menggunakan 60 fps biasanya agak berat ketika memainkan, dan jika menggunakan 20 fps ketika kita memainkan terasa tidak nyaman pada mata kita. Kalian pilih tengah saja untuk fps-nya menggunakan 30 fps. Dilanjut saja yang berikutnya, di sini kita klik saja icon yang tengah, kita akan melakukan settingan yang lain. Di sini masih menunggu proses loading, di sini masih muter-muter. Setelah kita masuk ke menu gamenya, di sini kita pilih bagian menu ekstra. Kemudian pada menu ekstra kita pilih menu pengaturan game. Setelah kita memilih pengaturan game, di sini yang pertama yang harus kita atur adalah bagian suara. Di sini kita pilih pengaturan suara. Pada pengaturan suara, di sini kita matikan saja bagian volume musik. Karena penggunaan musik pada aplikasi ini akan mengurangi RAM HP kita. Pokoknya di sini kita minimalkan penggunaan RAM. Di sini kita matikan saja untuk volume musik. Kemudian yang berikutnya, di sini kita masuk ke setelan unduhan data komentator. Di sini kita pilih unduhan data komentator. Untuk bahasa komentator, di sini kita gunakan saja bahasa komentator yang ukurannya kecil. Di sini saya menggunakan bahasa komentator menggunakan bahasa Arab karena untuk ukurannya lumayan kecil. Pokoknya di sini kita harus menghemat untuk kapasitas penyimpanan ponsel kita. Kemudian yang berikutnya, di sini kita juga harus mengatur bagian pengaturan main. Kita klik pengaturan main. Pada pengaturan main, untuk jenis kontrol di sini kita jangan menggunakan jenis kontrol klasik. Karena ketika kita menggunakan jenis kontrol klasik akan menciptakan tombol-tombol virtual yang tentunya akan mengurangi grafis atau RAM pada perangkat kita. Kemudian untuk setelan bagian tipe titik arah, di sini kita matikan saja. Di sini kita jangan menggunakan bergerak, namun kita matikan saja. Kemudian di sini untuk bagian ganti kursor, di sini kita gunakan yang manual. Kita jangan menggunakan otomatis ataupun semi otomatis, kita gunakan yang manual. Pada bagian kisaran input gerakan, kita checklist saja bagian sempit. Di sini kita checklist bagian sempit. Kemudian pada settingan kontrol ganti kursor, di sini kita checklist bagian ketuk. Dan yang berikutnya di sini untuk settingan yang di bawahnya, di sini kita biarkan seperti sebelumnya. Yang berikutnya di sini saya akan coba untuk mengetes, akan mencoba untuk memainkan game ini. Di sini saya akan pilih laga. Untuk laganya di sini saya akan coba untuk memainkan ajang tour. Di sini untuk ajang turnya saya akan memilih Coppa eFootball Italia. Langsung saja di sini saya akan langsung ke laga. Kita tunggu tim lawan ditemukan. Di sini sudah ditemukan. Langsung saja berikutnya. Masih mempersiapkan laga pertandingan. Di sini layarnya masih gelap. Oke, sudah berhasil masuk ke lapangan laga. Di sini langsung saja saya akan coba untuk memainkan. Langsung saja saya oper ke belakang, kemudian ke tengah, kemudian akan saya oper ke samping, kemudian saya akan oper ke samping lagi, ke tengah. Kemudian saya akan oper ke tengah, kemudian akan ke samping lagi, kita ke samping, kemudian kita akan ke tengah dan kita tembak gol. Di sini bisa dibilang lumayan dengan perangkat HP RAM 2 GB dan penyimpanan 32 GB. Di sini bisa memainkan dengan lancar tanpa lag. Pokoknya di sini kalian harus melakukan settingan-settingan seperti itu jika kalian memainkan eFootball 2023 menggunakan RAM 2 GB. Sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.